Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama dalam program Obrolan Siang. Obrolan Siang, Satu RRI Pekanbaru. Selamat siang, pendengar dimanapun berada, kembali kita berjumpa untuk edisi hari ini ya, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Dan hari ini saya tidak sendiri dalam obrolan siang, ada rekan saya Tifa. Wah, Tifa, selamat siang juga Tifa. Selamat siang juga Yulis, dan di siang hari ini selamat siang pendengar RRI Pro 1. Dan pendengar, kita juga tidak berdua aja. Benar, sudah ada satu tamu spesial di sini yang bergabung ya. Tamu kita di obrolan siang hari ini ada Zahra Fona S.I.Com. Selamat siang Zahra. Halo, selamat siang Kak Yulis. Ini panggilnya Zahra apa Fona? Fona aja. Fona ya? Oke. Fona masih mbak sih. Ini pegiat medsos, kemudian juga owner Zart Studio dan owner Ebisto. Ebisto. Jadi banyak sekali apanya ini ya. Coba-coba Ya. Berawal dari coba-coba pasti bisa. Bercuan. Untuk pendengar, kita akan kulik nih cerita dari Fona tentang kegiatan yang saat ini ditekuni ya Tifa ya. Sebagai pegiat medsos, kemudian juga tadi sebagai apa nih, owner Zart Studio apa ini ya, kemudian juga ada owner Ebisto ya. Nah, Zahra Fona S.I.Com. Nah, Fona ini usia berapa sih sekarang? Alhamdulillah 25 tahun ya Kak. Alhamdulillah ya, sudah menginjak di usia 25 tahun. Bener. Seperempat abad ya. Seperempat abad ya. Tapi 25 tahun ini dengan banyaknya bidang-bidang yang dikuasai, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini tadi ada pegiat medsos juga, kemudian juga owner Zart Studio, kemudian owner Ebisto. Ini apa di bidang apa aja sih nih? Oke, iya. Alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk belajar terus gitu ya Kak, belajar. Kemudian juga pertama memang yang aku kuasai itu di bidang desain, kemudian editing gitu-gitu. Nah, tercetuslah ketika aku udah matangkan diri di tahun 2018 deh, 2018 2 tahun aku kuliah, ngikuti organisasi. Nah, dimulai dari desain itu, nah aku coba desain ini kayaknya bisa menghasilkan nih gitu. Akhirnya mematangkan untuk buatlah Zart Studio desain, ya desain CV awalnya gitu. Ada rekan-rekan yang senior-senior kita udah kerja gitu kan, terus kita yang juga baru mulai coba-coba desain, dia minta tolong untuk desainkan CV dong kayak gitu. Nah, kita coba. Alhamdulillah dari sana mulai nanti kalau mau desain CV ke si Fona aja nih gitu. Akhirnya lanjut dan aku pun berniat juga untuk memperluas ini gitu, dan gak hanya desain aja, ada editing video, kemudian sekarang alhamdulillah dibikin undangan website walimahan gitu-gitu. Dan iya ya. Nah, ini sesuai dengan basic pendidikannya berarti ya? Alhamdulillah iya. S.I.Com sebenarnya ilmu komunikasi. Ini awalnya dari hobi, suka-suka atau ikut-ikutan? Dari hobi sih Kak. Sebenarnya memang hobi ya? Hobi awal-awal memang dulu aku SMP aku tuh hobi bikin pas foto anak-anak sekolah. Jadi orang tua aku nyediain fasilitasikan komputer lama dulu, dulu. Abis itu lihat di sekeliling aku tuh banyak anak-anak sekolah yang kalau masuk sekolah tuh susah nyari cuci foto gitu kan. Kalau dulu harus cuci foto. Iya benar. Nah, jadi di komplek itu coba deh kita bikin cuci foto, abis itu mulai dari sana tuh kan kasih warna background aja tuh, kalau biru merah gitu kan. Nah, habis itu lanjut lagi diperkuat lagi tuh ketika di kuliah. Di kuliah ada senior aku dan juga di kampus di perkuliahan mata kuliah desain komunikasi visual. Nah, itu juga kita memperdalamnya di sana. Akhirnya tahu tentang warna, terus desain, terus elemen desain itu gimana, ilmu-ilmunya dapet lah gitu kan Kak.
Habis itu juga dibantu, disupport terus sama senior-senior aku kayak Kak Michiko Frisdeo gitu, memberikan mengamanahkan untuk ikut di komunitasnya, jadi kepala publikasi. Akhirnya dapat materi-materi, dapat referensi tentang desain kayak gitu-gitu. Ilmunya dari sana. Oke, memang dari awalnya dari hobi, kemudian diperdalam dengan pendidikan. Benar. Oke. Ini kalau support dari orang tua seperti apa? Kalau support orang tua awal-awal tuh kan Kak, awal-awal yang kalau yang pertama itu ketika di SMP aku mulai cuci foto, edit foto-foto itu disupport karena orang tua tahu oh ini cetak hasil jadinya pas foto gitu. Tapi ketika udah kuliah ini orang tua sering nanya, buat apa sih ini, kata gitu kan, nggak menghasilkan kayak gitu. Jadi orang tua kan taunya pekerjaan yang kantor atau kita dari duitnya dari hal-hal yang besar kayak gitu. Jadi ketika desain udah nggak usah laptop mulu katanya gitu, karena desain awalnya nggak support Kak. Akhirnya pas ada waktu itu dapat project dari dosen, dari teman-teman yang besarnya itu ketika kita desain undangan limahan gitu-gitu. Oh, ketemu nih project besar gitu kan, orang tua mulai support dari sana. Oke, kalau limahan kan nggak mungkin pesan satu ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah semakin berkembang, sudah punya ilmunya juga, sudah punya teori ilmunya juga ya. Ini untuk sekarang sebagai pegiat medsos, kemudian juga tadi owner Zat Studio, owner Ebistar juga. Ini sebenarnya bidang-bidang apa aja nih di sini? Kayak pegiat medsos ini ngapain gitu? Kalau pegiat medsos, aku tuh sering bikin konten random gitu sih Kak, konten random. Kalau dulu itu ada namanya Syiarin, jadi konten receh, dakwah-dakwah receh gitu. Nah itu kita buat bersama tim juga. Terus yang aku bentuk setelah dari kampus gitu kan. Habis itu aku juga di YouTube juga, di YouTube aku bikin audiobook gitu-gitu. Jadi kita mungkin agak kesulitan untuk baca buku yang kita tipe yang udah ngantuk gitu untuk baca buku. Jadi aku bikin inovasi untuk buku kita bacain, terus aku upload deh gitu. Jadi dia itu bisa didengar ulang gitu. Jadi Fona yang baca, terus diupload. Gitu. Kalau mau tahu isi buku tinggal dengar Fona aja. Benar. Gitu. Karena itu mulai dari aku senang denger podcast Kak, senang banget. Jadi tiap tidur mau tidur itu aku dengerin podcast di Spotify gitu. Habis itu suka denger suaranya Ustadz Farudin Faiz tentang filsafat gitu. Kayak gitu. Oke. Ini untuk di medsos biar orang nggak bosan dengarnya atau apa? Tipsnya apa? Nah, biar menarik orang mendengarkan gitu. Menarik untuk orang mendengarkan. Kalau aku sih lebih dengerin apa yang kalian butuhkan sih. Kalau kalian misalnya teman-teman seneng dengerin, pengen tahu atau seneng dengerin cerita-cerita sejarah tentang kisah sahabat-sahabat Rasulullah misalnya gitu. Nah, aku punya ebook itu, cerita itu. Nah, kalau misalnya mau yang kayak tentang horor juga di Spotify itu ada yang khusus untuk cerita tentang horor-horor, ataupun yang kayak Kak Nessie Judge itu ya. Itu kan juga storytelling tentang itunya kan juga ini menggambarkan tentang kisah-kisah gitu. Nah, itu kan senang kita dengerinnya. Jadi lebih ketertarikannya teman-teman sih dan kebutuhannya apa gitu. Jadi dan di platform itu juga banyak yang bisa kita cari gitu. Oke. Nah, ini untuk tahu apa kebutuhan yang akan mendengarkan misalnya channel YouTube-nya Fona, gimana Fona bisa tahu kalau sekarang teman-teman butuhnya ini gitu. Kalau yang itu tuh aku sebenarnya nggak sampai riset banget ya Kak untuk cari taunya, karena memang rata-rata konten aku random sih. Random gitu. Jadi ngelihat lebih ke moodnya aku atau yang lagi pengen aku feel. Kayak sekarang aku lagi pengen banget untuk dengerin cerita atau baca buku tentang kisah-kisah cinta sahabat kayak gitu, romantisasi my single era. Jadi kita lihat kisah-kisah romantis gitu. Nah, itu aku ceritain kayak gitu. Oh, ternyata pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat ini lagi ada
kisah kayak gini nih, ada kayak gini nih gitu. Oh ternyata romantisasinya tuh bisa banyak hal kayak gitu, nggak hanya tentang kita berhubungan sama lawan jenis atau lain sebagainya gitu. Nah kalau di YouTube nama akunnya apa nih? Oh, Biar bisa ditonton kan sama teman-teman. Zahra Fona Official. Zahra Fona Official. Iya, official. Itu random aja sih Kak isinya. Berarti followernya sudah banyak ya? Enggak Kak. Karena aku nggak publikasikan. Ya, jadi kayak arsip pribadi awalnya kan. Terus makin kesini kayak coba deh mau di sharing aja gitu. Coba sharing. Nah kalau yang itu di YouTube, kalau yang di secara publik aku share itu di Syiarin namanya Kak. Syiarin konten dakwah receh gitu. Itu di YouTube juga? Itu di Instagram. Di Instagram. Boleh follow ya. Boleh follow ya teman-teman ya. Kemudian juga owner Zar Studio ini bidang apa pula? Kalau yang Zar Studio yang desainnya Kak, desain, abis itu editing video, kemudian yang dia undangan. Nah kalau yang Ebi Store itu hijab, fashion. Hijab. Jadi aku itulah banyak ini sih dari lingkungan juga awalnya memang. Nah ini owner Ebi Store hijab dengan hijab ya. Ini brand sendiri atau gimana? Ceritanya seperti apa? Iya, Ceritanya gimana? Kok bisa brandnya jilbab gitu? Produksi sendiri, jahit sendiri atau gimana gitu? Pengen tahu nih. Nah Ebi Store itu memang brand aku sendiri sama teman-teman awalnya. Namanya memang Ebi Store. Iya. Ebi Store itu ini ya Kak, lucuin kami. Eko Begindang Store. Agak unik ya singkatannya. Jadi nama panjangnya, jadi disingkat Ebis. Jadi Eko Begindang gitu. Kayak begini gitu kan. Nah, jadi itu tuh awalnya grup-grup ya kelompok-kelompok main lah di kampus gitu. Kami sering ngaji bareng gitu kan. Nah, di situ pada masanya kami itu lagi ngumpul-ngumpul, itu banyak fenomena, banyak yang terjadi itu ketika mereka melihat muslimah di kampus itu yang eksklusif. Melalui dari pakaian kan, kayak warna hijab, warna style gitu-gitu tuh masih yang kalau kami bilang tuh masih monoton gitu, yang enggak menampilkan muslimah yang enak diajak main, nongki gitu-gitu. Nah di sana tuh masih yang kaku lah ibaratnya gitu kan. Jadi tercetus lah ngelihat teman-teman style ini bagus loh kita buat pengajian gitu, kajian kayak gitu, atau bagus loh untuk organisasi di kampus, main-main kayak gitu kan, hangout gitu. Akhirnya mulanya itu bukan hijab malahan, baju. Jadi tuh kami bikin baju-baju bertulis ada tulisan-tulisan, ada kata-kata gitu kan. Alhamdulillah. Nah yang mesen itu nggak muslimah. Teman-teman cowok. Iya. Jadi dia request karena aku bisa desain dan bikin kata-kata gitu di baju. Dia request, Fon bikinkan, dia anak teknika. Jadi dia minta tolong bikinkan kata-kata di baju kami ya Fon, di geng kami kayak gitu. Iya. Jadi dibuatlah. Terus kami mikir kan, rembuk lagi nih. Duh, ini nggak masuk sasaran kita nih, muslimah. Nggak muslimah ya? Nggak masuk muslimah nih. Solihin gitu. jadinya. Nggak masuk nih kan, jatuhnya ke teman-teman yang cowok gitu. Itu pun bukan yang untuk jadinya kasih style untuk muslimah gitu kan, udah beda nih. Akhirnya vakum, kita atur lagi gimana baiknya gitu kan, ngelihat coba deh bikin brand hijab deh kayaknya gitu kan, bikin brand hijab untuk kita value-nya warna estetik yang manis-manis gitu, yang enak dibawa acara formal non formal kayak gitu, acara-acara kondangan gitu kan, agak sulit. Apalagi kalau ke kampus mungkin yang mix and match di kampus kan kita perlu gitu. Dan yang rata-rata ke kampus itu gamisan kan sebenarnya belum cocok ya Kak untuk formal, untuk belajar gitu. Nah kita kasih untuk referensi style yang bisa di jadi lo gamis yang masuk ke kampus gitu ya. Benar gitu style-stylenya. Udah akhirnya brand kasih nama, tetap pakai nama Ebi Store, Eko Begindang Store, karena memang pencetusnya teman-teman inilah ya, teman-teman bengak nih ya gitu. Habis itu bikin brandnya, aku desain, mengambil dari ilmu komunikasi yang aku pelajari di kampus. Gimana cara buat branding, warna, pakai filosofi juga, terus kita launching gitu, launching di Instagram. Habis itu kita cari talent untuk ini photoshoot ya? Photoshoot bener, photoshoot. Habis itu lanjut ke promosi
kita buka Tokopedia, Shopee, dan itu tuh memang mulai dari belajar ada nih lagi buka kelas Tokopedia gitu. Nah, kita ikutin, kita belajar dari itu. Ada yang buka Shopee, kita belajar dari mentor kayak gitu. Nah, karena memang gak ada ilmu tentang bisnis ya Kak. Jadi ada mentor, ada kelas, kita ikutin kayak gitu. Itu gratis ya. Iya benar. Nah, ini masih penasaran dengan style hijab muslimah tadi ya. Nah, ini yang desain Fona sendiri, kemudian juga warnanya juga. Nah, ini yang bikin atau yang jahitnya siapa? Nah, kalau jahit kita ada orang Memang pesan ke orang ada gitu pesan. ya. Jadi berarti kita Fona tunjukin ini desainnya, benar. warnanya, gitu modelnya. Nah, aku cari kainnya, jenis kainnya, kemudian untuk ukuran, kemudian untuk model, stylenya aku juga potong. Habis itu baru ya akhirnya kan di ending jahit itu kan sirsak gitu kan Kak. Untuk sirsak ininya, nah itu finishingnya kayak gitu. Setelahnya penempelan brand gitu, label gitu-gitu, terus packagingnya itu kita semua sendiri berarti ya. Sendiri. Luar biasa ya. Dan hingga saat ini yang masih bertahan yang mana nih, pegiat medsos atau semuanya masih bertahan? Semuanya masih bertahan. Semuanya Sedang masih mempertahankan. Iya benar. Nah, ini kalau boleh sharing, ini yang paling kencang nih mana pasarannya? Oh ya, kalau paling kenceng sekarang alhamdulillah di Zia Studio Kak. Yang itu ya tentang itu ya desain. Jadi aku biasanya nerima pesanan dari dosen untuk bikin buku ajarnya, desain covernya, kemudian kadang juga bikin portofolio, terus ya untuk buku-buku dan lainnya, terus untuk undangan walimahan teman-teman tahun ini alhamdulillah banyak banget yang nikah, jadi pesannya ke Fona kayak gitu. Oke, ini kalau boleh tahu untuk Zap Studio sendiri, misalnya kita pengen aku ingin brandnya begini atau mau pesan apa gitu kan, itu kalau boleh tahu budgetnya berapa sih? Kalau budget ya karena range-nya dari 200 lebih kurang atas, ya. Iya, untuk sekarang ya Kak, untuk harga sekarang karena ngikutin juga ini ya 200 ke atas. Oke, untuk undangan begitu juga ya? Iya. Oke. Dan untuk pendengar, kita masih bersama di obrolan siang hari ini. Nah, Tifa, ini kan basic-nya Tifa nih, apa yang Tifa tahu dari Fona? Banyak banget sih sebenarnya. Tadi pertanyaan udah terselibat di kepala, udah banyak banget ya. Salah satunya ini nih, kalau jilbab sendiri itu kan untuk stylistnya ya, untuk perempuan-perempuan yang bisa kita bilang syar'i gitu ya. Nah itu sendiri stylenya bagaimana gitu untuk stylistnya dari Edi Store sendiri itu bagaimana? Oke, kan tampil muslimah kan bukan berarti nggak boleh keren ya? Benar. Gitu. Untuk stylenya memang pertama kita yang ini kan tuh menutup dadanya ya, menutup dada area sini gitu kan. Ini memang yang udah jadi sesuai syariatnya gitu, menutup dada. Habis itu yang bukan tipe terlalu berlebihan, tabarut kalau bahasanya, terlalu berlebihannya yang banyak ikat sana ikat sini ataupun di jarum sana jarum sini kayak gitu. Ibaratnya yang tampil sederhana, itu yang terbaik kayak gitu. Dan kalau untuk warna yang kita biasakan untuk warna-warna yang pada saat itu lagi ngetren tuh warna-warna estetik gitu. Jadi pastel gitu kan. Nah, soft itu kita ambil kayak gitu. Ikutin ini juga sih sesi gitu. Ngikutin trennya. Iya, ngikutin tren. Berarti masih penasaran nih dengan jilbabnya nih. Nah kalau untuk jilbab sendiri itu dia stylenya tuh ada segi 4 kah atau pasmina kah atau bentuknya gimana? Oh ya, kalau untuk style Fona ngambil desainnya yang satu yang modelnya model pasmina, tapi tetap juga yang syar'inya gitu kan, yang jumbonya lah kalau kita bisa bilang kan jumbo. Abis itu desain kami ngambil bawal Malaysia, jadi bahasanya tuh kalau yang produk Fona namanya Anissa Veil, jadi dia bulat, kan ada segi 4 yang kayak biasa kita pakai ya Kak, kayak kantif. Nah ini yang ujung-ujungnya bulat gitu, jadi kalau lihat bawahnya bulat, terus di belakangnya juga bulat kayak gitu. Terus klip sarung yang biasa. Iya. Ada jilbab, baju juga gamis ya? Baju belum. Oh berarti sekarang masih di hijab.
Nah, kalau pengen lihat atau CO ya, ini bisa kita lihat di mana? Ya, kalau di Instagram itu di @ebistore.co, kalau yang di Shopee juga di Ebistore bisa. Biasanya sih banyak yang pesan by chat ya Kak, by WA gitu. Oh gitu. Oke. Berarti tokonya memang online ya? Ada online, iya benar-benar online. Dan pendengar kalau mau pesan buruan ya. Menjelang Ramadan nih. Bagi muslimah yang ingin style ya. Iya, benar banget. Dan untuk pendengar juga Fona, Tifa, kita akan break dulu sesaat karena nanti pukul 12:29 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang suatu. Break dulu azan.